Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Bahasa dan Faktor Luar Bahasa yang terdiri dari 3, yaitu masyarakat bahasa, variasi dan status sosial bahasa, dan jenis variasi bahasa. Yang anggotanya terdiri dari saya, Diva Kinanti Kartika Ningtyas dengan NIM 210104005, Novrin Anggit Leksani dengan NIM 210104017, Dwi Astuti dengan NIM 210104029. A. Masyarakat bahasa. Pengertian masyarakat bahasa. Menurut Char dan Agustina, masyarakat tutur sebagai suatu kelompok orang atau masyarakat yang memiliki verbal repertoire yang relatif sama serta mereka mempunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang digunakan di dalam masyarakat itu. Terbentuknya masyarakat bahasa. Ada 3 macam masyarakat ujara, yaitu A. Sebahasa dan saling mengerti. B. Sebahasa, faktor-faktor sosio-situasional tapi tidak saling mengerti. C. Berbeda bahasa tapi saling mengerti. Bahasa dan tingkatan bahasa dalam masyarakat. Mengenai tingkat kebangsawan ini, tingkatan masyarakat Jawa terdiri atas 4 tingkatan. 1. Wong cilik. 2. Wong sudagar. 3. Priyayi. Dan 4. endara. Sedangkan Cilford Chart membagi masyarakat Jawa menjadi 3 tingkatan, yaitu priyayi, bukan priyayi tetapi berpendidikan dan bertempat tinggal di kota. 3. Petani dan orang yang tidak berpendidikan. Faktor-faktor sosio-situasional. A. Faktor ekologis, misal kondisi alam atau iklim. B. Faktor rancangan dan arsitektural, misal penataan ruang. 3. Faktor temporal, misal keadaan emosi, suatu perilaku, misal cara berpakaian dan cara berbicara. D. Faktor sosial, mencangkup sistem peran, struktur sosial, dan karakteristik sosial individu. E. Faktor lingkungan psikososial, yaitu persepsi seseorang terhadap lingkungannya. B. Variasi dan status sosial bahasa. Variasi sosial, pengguna bahasa yang pertama ditinjau dari segi status sosial. Status sosial terdapat dalam kelas sosial. Sumarsono 2007-43 menjelaskan bahwa kelas sosial mengacu pada golongan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang kemasyarakatan seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan, kasta, dan sebagainya. Menurut Bickerton, Wardauk 2006-8081 mengambil contoh dari Alsop 1958 untuk menunjukkan bagaimana variasi dari bahasa Inggris standar orang Guyana pada kalimat I told him. Bahasa dan pendidikan. Chair and Agustina 2010-65 mengungkapkan bahwa perbedaan variasi bahasa berdasarkan pendidikan bukan hanya dapat terlihat pada isi pembicaraan, melainkan juga kosakata, pelafalan, morfologi, dan sintaksisnya. Bahasa dan pekerjaan. Variasi bahasa berdasarkan profesi, pekerjaan, atau tugas para penutur
adalah variasi bahasa yang terkait dengan jenis profesi, pekerjaan, dan tugas para pengguna bahasa tersebut. Bahasa dan agama. Sejarah masuknya agama sebagai salah satu faktor penting dalam variasi bahasa dimulai Haugen dan Fishman, William Stewart, dan Charles Ferguson antara tahun 60 sampai 80-an, di mana hasil penelitian mereka membeberkan hubungan antara agama dan bahasa. Bahasa dan pranata sosial. Pranata sosial merupakan sistem norma dalam masyarakat yang bersifat resmi untuk mengatur tingkah laku guna memenuhi kebutuhan hidup. Faktor yang mempengaruhi adanya gaya bahasa di atas berupa speaking yang diusulkan oleh Himesdale, setting, participan, and sequence, key instrumentalities, norms, genre. Gaya bahasa. Ragam bentuk atau frozen ialah ragam bahasa yang paling formal dan digunakan dalam situasi-situasi dan upacara-upacara hikmat atau resmi. Misalnya dalam upacara kenegaraan, tata cara pengambilan sumpah, dan sebagainya. Ragam resmi atau formal biasanya digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat-rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, makalah, karya ilmiah, dan sebagainya. Ragam usaha konsultatif lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. 4. Ragam santai atau casual biasa digunakan dalam situasi yang tidak resmi seperti berbincang-bincang dengan keluarga ketika berlibur, berolahraga, berrekreasi, dan sebagainya. 5. Ragam akrab atau intimate digunakan oleh penutur dan pentutur yang memiliki hubungan sangat akrab dan dekat seperti dengan anggota keluarga atau sahabat karib. C. Jenis variasi bahasa. Menurut Abdul dan Leoni menyatakan bahwa jenis variasi bahasa dibagi menjadi 4, yaitu 1. Segi penutur, 2. Segi pemakaian, 3. Segi keformalan, 4. Segi sarana. Menurut Martin, variasi bahasa menjadi 5 macam, yaitu 1. Ragam beku, 2. Ragam resmi, 3. Ragam usaha, 4. Ragam santai, 5. Ragam akrab. Menurut Mariono menyatakan bahwa variasi bahasa mempunyai 5, yaitu 1. Idiolek, 2. Dialek, 3. Ragam bahasa, 4. register, 5. tingkat tutur. Mengenai variasi bahasa, Supomo terdapat 3 kelas varian bahasa, yaitu 1. Dialek, 2. unda-usuk, 3. ragam. Menurut Hartman dan Stroke, membedakan variasi berdasarkan kriteria: A. Latar belakang geografis dan sosial penutur, B. Medium yang digunakan, C. Pokok pembicaraan. Menurut MC David, membagi variasi bahasa berdasarkan A. Dimensi regional, B. Dimensi sosial, C. Dimensi temporal. Variasi bahasa adalah ragam bahasa yang mempunyai bentuknya sendiri, tetapi secara keseluruhan mirip atau pola dasar bahasa mula atau bahasa induknya. Variasi bahasa yang berkenaan dengan daerah atau letak geografis disebut dialek. Variasi bahasa berkenaan dengan kelompok atau keadaan sosial pemakaiannya disebut sosialek. Variasi bahasa yang ditentukan oleh fungsi penggunaan dan profesi penggunaannya disebut fungsiolek atau profesiolek. Variasi dari segi pemakaian, variasi dari segi keformalan, variasi dari segi sarana.